Hani menceritakan semuanya kepada keluarga Hani. Kalau Hani sempat mengalami kecelakaan dan hampir saja Hani kehilangan nyawanya karena ada orang yang sangat jahat ingin menghabisi nyawa Hani. Dengan cara orang itu memepet mobil Hani hingga mobil Hani itu terjatuh di bawah jembatan. Dan pada akhirnya ada orang yang baik yang mau menolong dan merawat Hani hingga benar-benar Hani sembuh. Dan Hani pun beralasan kepada orang tuanya kalau Hani selama ini tidak ingat apa-apa untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Hani mengalami trauma dan sangat takut untuk pulang ke rumah karena Hani takut kalau orang itu akan mengincar Hani. Dan Pak Sigit pun sangat marah dan tidak terima setelah mendengar semua cerita dari Hani itu dan ingin mencari tahu siapa orang yang dimaksud Hani itu yang udah berani mencelakai mobil Hani hingga mobil Hani terjatuh dari atas jembatan. Di sisi lain, Jidan kehilangan jejak Pak Farhat, yang padahal Jidan ingin mengikuti Pak Farhat untuk mencari tahu keberadaan Hani sekarang ini. Namun Pak Farhat tiba-tiba menghilang dan berhasil melarikan diri dari kejaran Jidan. Dan bahkan Jidan pun merasa bingung dengan menghilangnya Hani dengan tiba-tiba seperti ini. Dan bahkan Jidan takut kalau nanti Hani udah balik pulang ke keluarganya. Sementara itu, Ibu Wulan mengatakan kepada Hani kalau Ibu Wulan sangat merasa bersyukur atas kembalinya Hani ke rumah ini dan bisa melihat kedua anaknya itu antara Abel dan Hani yang udah pulang ke rumah ini. Namun Tias pun mengatakan dalam hatinya kalau Ibu Wulan sangat begitu sayang kepada Hani, berbeda dengan sikap Ibu Wulan kepada Tias, yang sangat begitu bencinya Ibu Wulan kepada Tias. Namun Pak Sigit pun mengatakan kepada Hani, apakah selama ini Hani mempunyai musuh dan ingin mencelakai kamu? Dan Hani pun mengatakan kepada Pak Sigit kalau Hani tidak merasa sedikit pun punya musuh selain ada orang yang sangat iri dengan kehidupan dan pernikahan Hani dengan Dean. Namun tatapan mata Hani menuju kepada Tias, sehingga Tias pun merasa tidak enak mendengar cerita dari Hani itu kalau Tias tidak sedikit pun merasa iri dengan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Hani itu. Namun Hani pun langsung mengajak Dean untuk menemani Hani untuk menghilangkan rasa traumanya dan ingin mengulang kebahagiaannya waktu saat bersama Dean dulu. Namun Tias pun yang melihat Hani memegang tangan Dean pun sangat merasa sedih dan tidak sanggup untuk melihat ini semua. Dan bahkan dalam hatinya Tias pun mengatakan kalau Tias harus kuat untuk melihat ini semua. Dan setidaknya Tias merasa senang karena Hani udah kembali lagi ke rumah ini. Sementara itu, Pak Sigit merasa bersalah kepada Tias karena waktu itu Pak Sigitlah yang meminta kepada Tias untuk menikah dengan Dean, yang padahal waktu itu Pak Sigit tahu
kalau Tias dan Dean tidak ada saling mencintai. Namun demi keegoisan Pak Sigit, pernikahan itu pun terjadi dengan mengatasnamakan untuk kebahagiaan Aura. Dan saat ini Pak Sigit benar-benar menyesal udah membuat hati Tias menjadi hancur seperti ini. Namun Tias pun mengatakan kepada Pak Sigit kalau ini semua bukan salah Bapak dan mungkin udah takdirnya Tias seperti ini. Dan Tias sama sekali tidak menyalahkan Pak Sigit ataupun marah kepada Bapak. Dan Tias udah menerima semua kenyataan ini dan akan menunggu apapun keputusan dari Dean itu. Dan Tias pun langsung memeluk Ibu Yuni karena Ibu Yuni tahu betul apa yang Tias rasakan saat ini. Di sisi lain, Hani sedang bersama Dean di dalam kamarnya. Dan bahkan Hani pun mengatakan kepada Dean kalau Hani ingin berbulan madu lagi dengan Dean untuk mengingat awal-awal Hani menikah dulu dengan Dean. Namun Dean hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa kepada Hani kalau sebenarnya di dalam hati Dean merasa tidak enak dengan Tias yang saat ini menurut Dean pasti sangat merasa sedih atas semua ini. Namun Hani pun terus mengatakan kepada Dean kalau Dean kenapa menjadi diam seperti ini. Apa tidak mau menuruti keinginan Hani itu untuk berbulan madu lagi bersama Hani. Namun Dean pun masih bingung untuk menjawab semua permintaan dari Hani itu karena Dean masih shock dengan kedatangan Hani itu. Lalu Dean pun pergi ke dapur untuk membuatkan makanan untuk Hani karena Hani sangat lapar dan ingin dibuatin makanan oleh Dean. Namun di saat Dean ada di dapur, Dean pun merasa bersalah kepada Tias yang udah membuat hati Tias menjadi sedih. Lalu Dean pun bertemu dengan Tias dan Ibu Yuni dan bahkan Dean pun langsung meminta maaf kepada Tias atas semua ini karena Dean tidak mau menyakiti hati Tias. Dan Dean pun mengajak Tias untuk membicarakan ini semua kalau sebenarnya Dean sangat merasa bingung dan tidak ingin menyakiti Tias maupun Hani karena semua ini di luar keinginan Dean sendiri yang tiba-tiba Hani datang ke rumah ini. Namun Tias pun mengerti dengan apa yang dikatakan Dean itu walaupun Tias sendiri dalam hatinya sangat sedih dengan semua ini. Dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Naik Ranjang yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.